Sudah hadir Ustadz Lukman Hakim ya. Dan kita akan mengkaji bersama kembali tentang Idul Kurban ya dan segala permasalahannya. Kemarin kita ketar-ketir bahwa Idul Kurban tidak bersamaan begitu Ustaz ya. Namun setelah sidang isbat ternyata apa yang diputuskan oleh pemerintah dan Muhammadiyah lewat maklumatnya ternyata sama hari Jumat tanggal 6 Juni begitu saja. Nah, ini bagaimana menyikapi tentang hal ini adanya kesamaan Ustaz? Ya, yang pertama Bang Komang ya. Meskipun kalau kita lihat di dalam maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal sebagaimana yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hasil hisabnya itu ketinggian hilal itu cuma 1 derajat lebih 17 menit 7 detik Bang Komang. Artinya belum memenuhi kriteria imkanu ru'yah yang ditetapkan oleh Mabims ya, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tetapi kalau kita lihat dalam sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama ya Bang Komang ya. Benar. Ya, ternyata ada hasil hisab dari Kemenak yang sudah menunjukkan ketinggian hilal itu 3 derajat. Kemudian juga ada laporan bahwasanya ada Kementerian Agama Bang Komang ya menetapkan bahwasanya 10 Dzulhijjah itu hari Jumat Wage tanggal 6 Juni, sehingga ketar-ketir yang Bang Komang sampaikan itu ternyata terjawab gitu. Dan alhamdulillah kita bisa merayakan Idul Adha secara bersamaan sehingga ukhuwah Islamiyah itu terjaga dan kita bergembira bersama-sama Bang Komang. Iya benar-benar. Nah, karena memang kami yang mengelola hewan kurban ini kan ada salah satu jamaah yang kemungkinan akan berbeda gitu Ustaz ya. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah permasalahan. Nah, mungkin bisa disampaikan Ustaz jika memang ada sohibul korban, ada istilahnya korban sirkah dan salah satu dari anggotanya itu dari 7 orang itu mungkin ada 2 atau 3 orang yang ternyata akan merayakan berbeda gitu ya. Nah, ini langkahnya seperti apa gitu? Iya Bang Komang ya. Yang termasuk salah satu ketar-ketir kita yaitu berkaitan dengan waktu penyembelihan hewan korban yang secara umum dalam konteks syirkah artinya sapi ya. Yang kita sudah bahas bahwasanya sapi itu boleh syirkah maksimal ansab untuk 7 orang. Nah, ini bagaimana kalau salah satu dari 7 orang ini Idul Adhanya berbeda itu. Ada yang misalnya Jumat, ada yang Sabtu. Meskipun ini sudah terjawab Bang Komang. Nah, ada kaidah fikih yang mengatakan idza ikhtalafa waqtu syarikaini fa akhiruhuma. Kalau 2 orang yang bersyirkah bersekutu Bang Komang itu waktunya berbeda maka mundur dalam konteks Idul Adha hari Jumat dengan Sabtu, berarti yang Idul Adhanya itu hari Jumat, dia mundur di hari Sabtu, meninggalkan keutamaan menyembelih di Yaumun Nahri atau Idul Adha supaya temannya sah. Nanti kalau temannya yang belum Idul Adha ini dia Idul Adha hari Sabtu Bang Komang ya. Kemudian sapinya disembelih dari Jumat, berarti kan dia kayak sudah menyembelih hewan korban padahal dianya belum sholatan. Itu problemnya di situ Bang Komang. Tapi alhamdulillah itu terjawab. Cumanya problem yang muncul itu ini kalau kepanitiaan besar Bang Komang ya. Nah, kebetulan kan Idul Adha itu jatuh di hari Jumat itu. Kalau di hari Jumat status sholat Jumatnya itu bagaimana kan gitu? Apakah gugur atau tetap menjalankan? Artinya masjid tetap buka gitu. Nah, kalau misalnya disembelih di hari Jumat, ini saya baru saja dapat pertanyaan Bang Komang gitu ya. Mungkin bisa tapi tidak secara online ya gitu. Gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga di sini. Ya.
Jadi ada kepanitiaan yang cukup besar, Bang Komang. Ada 16 sapi gitu. 16 sapi, wah luar biasa. Kan kita sudah tidak ada ketar-ketir, otomatis semuanya hari Jumat melaksanakan Idul Adha, Bang Komang ya. Yeah. Nah, tapi panitianya masih bingung. Bingungnya bagaimana? Kan hari Jumat itu kan masjid kan harus tetap buka gitu. Nah, nanti kalau menyembelih sapi 16 itu, Bang Komang ya, di hari Jumat itu kan nggak bisa jeda tuh, sudah bajunya banyak darahnya, kan nggak mungkin menyempatkan sholat Jumat. Benar. Nah, itu problemnya di situ lah, sehingga mereka bertanya kepada saya. Tapi yang jelas, Bang Komang ya, harus kita jawab dulu ya. Yang pertama tentang status Idul Adha ketika jatuh di hari Jumat. Berarti di situ kan jatuh 2 hari raya, Bang Komang ya. Hari raya Sanawi tahunan dengan Id Usbu'i, Id mingguan. Tahunan itu Idul Adha, mingguan itu hari apa? Jumat. Di dalam hadis Zaid ibn Arqam, Bang Komang ya, di sana dikatakan ketika menceritakan terjadinya Id jatuh di hari Jumat, Nabi itu sholat al-ida, Nabi itu tetap sholat Id ya. Tsumma rakhasa fil Jumu'ah, kemudian Nabi memberikan rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat dengan Nabi bersabda, faqal man syaa ayyusolliya falyusolli, barang siapa yang menghendaki ingin tetap sholat ya akan sholat. Di riwayat yang lain Nabi bilang, faman syaa adza'ahu minal jumu'ah fa inna mujammi'un. Barang siapa yang ingin mencukupkan sholat Id, artinya tidak ikut sholat Jumat tidak apa-apa. Tapi wa inna mujammi'un, tapi kita tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya. Dan di hadis An-Nu'man ibn Bashir, Nabi itu ketika jatuh Id di hari Jumat, surat yang dibaca oleh Nabi itu sama, Bang Komang, dengan di sholat Id dan di sholat Jumat. Kalau kita biasanya di masjid-masjid, Bang Komang ya, kalau sholat Jumat itu rakaat pertama itu Sabihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Di sholat Id juga semacam itu. Nah, di hadis An-Nu'man ibn Bashir itu Nabi paginya sholat Id ya baca Sabihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, kemudian di sholat Jumatnya juga sama. Artinya Nabi tetap melakukan sholat Jumat meskipun Nabi memberikan rukhsah tadi. Dan sehingga kalau kita lihat di dalam putusan tarjih, Bang Komang ya, di Padang tahun 2003 di sana dikatakan bagi orang yang sudah melakukan sholat Id, dia boleh tetap ikut Jumatan atau tidak ikut Jumatan, tapi mengganti dengan sholat zuhur. Gitu ya. Nah, tapi di sini yang perlu dicatat ya, bagi yang sudah ikut sholat Id, kan bisa jadi ada orang yang paginya itu nggak ikut sholat Id, Bang Komang ya. Mungkin karena sakit atau bepergian, sudah sampai rumah ternyata sholat Idnya sudah selesai kan gitu. Berarti dia kan nggak ikut sholat Id, Bang Komang. Berarti nanti siangnya dia tetap sholat Jumat. Tapi bagi yang sudah menjalankan sholat Id, di sholat Jumatnya itu ada 2 opsi. Yang pertama tetap melakukan sholat Jumat sebagaimana Rasulullah juga melakukan, Bang Komang tadi. Wa inna mujami'un. Yang kedua dia tidak ikut sholat Jumat tapi tetap sholat duhur. Karena kenapa? Karena Jumat itu pengganti atau badal dari sholat duhur. Duhur itu asal. Sehingga kalau badalnya itu jatuh, yaitu sholat Jumatnya jatuh, kembali ke asalnya, yaitu melakukan sholat duhur gitu. Ya. Jadi pada hakikatnya bagi yang sudah sholat Idul Adha atau Idul Fitri ya misalnya, berarti kalau hari Jumat boleh sholat Jumat juga boleh tidak sholat Jumat? Boleh tidak. Tapi yang perlu dicatat, Bang Komang ya, masjid tidak perlu untuk ditutup. Oh gitu ya. Gitu. Kan ada cerita juga, Bang Komang ya, di salah satu masjid, karena kebetulan Idnya jatuh di hari Jumat, masjidnya ditutup gitu. Karena kenapa kok enggak
kita anjurkan untuk ditutup? Karena Rasulullah sendiri kan wa inna mujami'un. Rasulullah tetap melakukan sholat Jumat. Ya. Berarti kalau Rasulullah kan artinya Masjid Nabawi ketika itu tidak ditutup Bang Komang di masa Nabi ya gitu. Tetap buka gitu. Yang kedua, ngasih kesempatan, siapa tahu di antara jamaah ada yang belum sholat Id di pagi hari, atau orang yang masih ingin tetap sholat Jumat meskipun di pagi hari dia kan sholat Id tapi tetap mau ingin sholat Jumat, sehingga masjid ya tetap dibuka ya. Artinya tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Oh begitu ya. Oke, baik. Nah, itu yang perlu dicermati, dan sebaiknya Masjid Muhammadiyah juga seperti itu, Ustaz ya. Iya, kalau kita lihat di putusan tarjih ya di HPT Jilid 3 kan di sana tetap dianjurkan, artinya masjid itu tetap untuk buka ya. Kenapa kok demikian? Ya karena tadi Rasulullah tetap melakukan. Meskipun sholat Jumat itu boleh rukhsah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau misalnya dia tidak memilih untuk tidak hadir di sholat Jumat, tidak apa-apa dan tidak berdosa. Karena kan 2 Id berkumpul dalam satu hari. Iya, hari Jumat ya. Kalau kecil saya ini ditakut-takuti orang tua begitu. Kalau hari raya jatuh hari Jumat mau kiamat. Ternyata sekarang sering ya sekali sholat Id itu hari Jumat, baik Idul Fitri, Idul Adha, ternyata juga sering itu bersama. Iya, makanya kalau kita lihat di Bulughul Maram, di kitab-kitab fikih Bang Komang ya, itu ternyata memang ada pembahasan khusus berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat ketika jatuh bersamaan dengan Id ya. Oke, baik. Nah Ustadz, terkait tentang kurban ya yang sebentar lagi mungkin akan kita laksanakan pada hari Jumat itu ya. Nah ini bagaimana sebaiknya, karena harinya Jumat ya, yang harus dilakukan oleh panitia kurban ya. Antara sholat Id, terus nanti penyembelihan dan pendistribusian, kebanyakan kan disembelih juga di masjid. Nah ini bagaimana untuk mengatur sholat Jumatnya seperti apa ini sebaiknya? Apakah nanti harus dihentikan ketika sholat Jumat, nanti dilanjutkan setelah sholat Jumat, atau sebagian tetap melaksanakan sebagian sholat Jumat itu? Ini untuk menjawab ini Bang Komang harus dilihat yang pertama kepanitiaannya besar atau tidak. Oh gitu ya. Kemudian masjidnya bagaimana kan, tidak sama kan. Bang Komang tadi menyebutkan ini kalau pengelolaan daging korbannya di depan masjid gitu. Kalau misalnya panitianya kecil, artinya hewan korbannya tidak banyak yang Bang Komang, kan bisa juga pagi sudah nyembelih gitu. Kemudian waktu sholat Jumat itu mungkin sebagian ikut sholat Jumat, kalau yang sebagian masih sibuk gitu nggak bisa ya juga nggak apa-apa kan, tadi rukhsah Bang Komang ya. Artinya masjid tetap dibuka ya, mungkin tadi bisa jeda sebentar gitu kan, nanti dilanjutkan setelah yang sebagian sholat Jumat tadi selesai. Itu kalau kepanitiaannya kecil. Kalau kepanitiaan besar ya Bang Komang, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ada 15 atau 16 sapi gitu kurang lebih ya. Itu ini bagaimana gitu kalau misalnya Jumat otomatis dengan sapi segitu banyaknya. Nah, itu kalau disembelih Jumat itu kayaknya repot sekali panitia gitu. Kan karena tadi masjid kan harus tetap buka gitu loh. Sehingga kalau disembelih di hari Sabtu boleh atau enggak? Ya boleh gitu. Ya boleh. Karena di sini Bang Komang ya, yang perlu untuk kita pahami, Nabi tetap ikut sholat Jumat kan, tetap melaksanakan sholat Jumat kan, wa inna mujami'un ya. Kemudian yang kedua, ketika hewan korban disembelih Bang Komang, yang jelas kan kita sudah pernah bahas ya, waktunya itu kan tanggal 10 setelah pelaksanaan sholat Id sampai tanggal 13 ya, 10, 11, 12, 13 ketika ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Yang 11, 12, 13 ini kan disebut ayyamun tasyrik, hari-hari tasyrik ya, yang mana Rasulullah bersabda kullu ayyami tasyrik
dzabhun, setiap hari tasyrik itu masih sah untuk melakukan penyembelihan. Sehingga ketika tidak memungkinkan, kan masjid tadi tetap harus buka ya, meskipun status sholat Jumatnya rukhsah, pilihan gitu. Kalau misalnya panitia mundur di hari Sabtu bagaimana? Berarti tanggal 11 Dzulhijjah atau hari pertama dari hari tasyrik ya Bang Komang ya. Itu ya tetap sah itu, tetap sah itu. Jadi dilihat kondisinya kepanitiaan, kemudian tempat penyembelihannya bagaimana, memungkinkan atau tidak, itu yang penting untuk diperhatikan. Sehingga kalau misalnya ngotot di hari Jumat Bang Komang ya, sedang panitianya kan banyak tadi kan, sapinya saja 15 atau 16 itu. Kalau di hari Jumat terus misalnya masjidnya nggak buka, itu kan juga repot ya, itu. Benar ya. Oke, baik. Nah Ustadz, kalau terkait tentang pembagian daging kurban yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa Ustadz ya? Ya. Saya awali dari mazhab Syafi'i dulu Bang Komang. Nanti kita jabarkan ya. Dalam mazhab Syafi'i itu kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat lama, qaul jadid itu pendapat baru. Tapi yang diamalkan qaul jadid, pendapat yang baru. Dalam qaul qadim mazhab Syafi'i itu dibagi setengah-setengah Bang Komang. Setengah dimakan, setengah dibagikan. Gitu ya. Karena kan dalam ayatnya kan wa'at'imu fakulu minha wa'at'imu al-ba'isa al-faqira. Suruh makan dan juga membagikan untuk fakir. Berarti kan cuma satu porsi dimakan, satu porsi dibagikan ke fakir ya. Berarti kan dua. Tapi di ayat yang berikutnya itu fakulu minha wa'at'imu al-qani'a wal mu'tara. Sahibul kurban tetap boleh makan, kemudian suruh ngasih makan untuk al-qani'ah. Al-qani'ah itu orang fakir ketika ada kurban nggak meminta Bang Komang, tetap duduk di rumah gitu. Wal mu'tara yang mendatangi tempat kurban, yang jerabing minta dagingnya itu Bang Komang. Berarti di sini kan ada mudhahi, sahibul kurban boleh makan. Objeknya tadi dua, fakir miskin yang meminta atau yang tidak meminta. Sehingga di qaul jadid dalam mazhab Syafi'i itu dibagi athlasan. Athlasan itu sepertiga Bang Komang. Berarti sepertiga dimakan oleh mudhahi atau sahibul kurban, sepertiga dikasihkan orang fakir miskin, sepertiga kan korban itu dimensinya sosial. Memberikan protein hewani kepada orang miskin, tapi juga kita kan punya teman Bang Komang. Meskipun benar. Itu kaya itu boleh, itu dihadiahi sepertiga. Orang kaya juga boleh menerima ya. Boleh ya. Tapi yang tadi penting untuk dicatat Bang Komang, sepertiga ini disunahkan tidak melebihi sepertiga. Gitu ya. Sehingga kalau di masyarakat kan yang mudhahi dikasih apa Bang Komang biasanya? Dikasih sambel, dikasih hati gitu. Karena kan Rasulullah di hadisnya itu dijelaskan setelah kurban ngambil hati hewan kurbannya kemudian dimasak gitu ya. Disunahkan tidak lebih dari sepertiga. Tapi kalau misalnya kurang berarti lebih baik gitu. Karena kan lebih yang tidak boleh ya. Hanya sunnah Bang Komang, sunnah ya. Misalnya lebih tetap sah. Walaupun sedikit yang dibagikan, misalnya korban kambing kemudian yang dibagikan hanya 1 kilo, tapi itu ibadah masih pelit Bang Komang. Nah, itu yang perlu dicatat. Meskipun itu sah, beda dengan yang kemarin kita ceritakan Bang Komang, ada orang nyembelih 1 kambing di belakang rumah, disate bersama keluarga, nggak dibagikan ke tetangga, itu yang nggak boleh. Yang tidak boleh. Tapi kalau ada yang dibagikan cuma 1 kilo Bang Komang, itu kan dimensi sosialnya kan kecil. Padahal kan korban itu berdimensi sosial, berarti semakin kita banyak berbagi semakin baik. Yang ibadah semacam itu kalau sedikit tadi kan berarti pelit Bang Komang. Kalau pelit ya pahalanya kira-kira sedikit lah gitu. Benar. Oke, baik. Itu tadi yang mungkin bisa diberikan kepada sahibul kurban ya. Jadi separuh, setengah-setengah gitu ya saja. Ya, sepertiga gitu ya. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin, kemudian dihadiahkan. Kira-kira siapa saja yang tidak boleh menerima daging kurban ini ya? Apakah ada gitu ya? Kira-kira kalau kita mau bagi selaku panitia, apakah ada yang tidak boleh
dikasih gitu. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu gini Bang Komang ya. Ini konteksnya dengan non Muslim ya. Oh gitu. Muslim, ya. Kalau misalnya di sana ada orang kafir gitu, ini dalam mazhab Syafi'i Bang Komang ya. Kan korban itu dhiyafatur rahman. Dhiyafatur rahman itu hidangan diberikan untuk Allah dari Allah dan diberikan kepada orang fakir miskin lah. Iya. Nah, intinya kan ada nilai ibadah. Kalau ada nilai ibadah ya berarti khusus orang Muslim gitu. Ya. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Meskipun mungkin fikih yang kontemporer Bang Komang itu membolehkan dibagikan kepada non Muslim juga, tapi harus ada niat kita mengajak supaya mereka tertarik kepada Islam gitu. Misalnya ada minoritas non Muslim hidup di sekitar kita gitu. Kalau kita santuni itu kan mereka kena hatinya kan gitu. Oh, umat Islam korban kita juga dikasih kan, akhirnya muncul simpati terhadap agama kita gitu. Nah, pembagian daging korban itu apakah wujudnya harus mentah belum dimasak atau sudah dimasak? Boleh enggak ini Ustaz? Ini mungkin bisa dijelaskan ini. Ini penting Bang Komang ya. Misalnya kan menyembelih korban terus nanti undang tetangganya daging korban tadi di kayak akikoh gitu. Kayak akikoh. Ini gimana? Nah, harus dibedakan antara korban dengan akikoh gitu. Mulai waktu penyembelihannya beda. Kalau korban itu Yaumun Nahri tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik, berarti 4 hari. Tapi kalau akikoh itu tutbahu anhu yaumas sabi', disembelih pada hari 7 kelahiran kan itu. Nah, artinya dimensi korban itu lebih luas daripada akikoh. Dimensi sosialnya lebih luas Bang Komang ya. Benar, sehingga kalau hewan korban atau daging korban itu dianjurkan dibagikan mentah, ni'an dalam bahasa fikih mentah. Tapi kalau akikoh itu matbuh itu dimasak itu. Bahkan di akikoh itu dimasak dengan dengan yang manis Bang Komang, biar kita tafaul optimis kalau bayinya nanti juga akan manis, akhlaknya baik dan seterusnya ya gitu. Dan sunnahnya itu malah diantarkan Bang Komang ya. Kalau akikoh itu diantarkan. Tapi di masyarakat sekarang sudah ada budaya Bang Komang ya, kalau akikoh itu diantarkan, tidak diundang. Meskipun kalau diundang juga nggak apa-apa kan. Misalnya kalau diundang ada kajiannya dan seterusnya, kan berarti ada maslahahnya gitu. Itu tentang akikoh. Tapi kalau korban tadi ni'an itu artinya mentah gitu. Kenapa kok mentah gitu? Yang pertama, korban itu ada hak fakir miskin Bang Komang. Kalau kita bagikan matang itu dagingnya, fungsi daging itu berkurang Bang. Lah kok bisa berkurang? Misalnya kalau Bang Komang daging itu suka dimasak apa misalnya? Ada gulai ya, ada sate gitu. Kalau dimasak, kita masak daging korban, orang miskin kita undang atau kita kasih gitu ya. Misalnya dimasak gulai, ternyata dia suka sate. Kemudian kita bikin sate, ternyata dia suka gulai. Berarti kan dia tidak bisa memasaknya sesuai dengan seleranya. Padahal itu ada hak fakir miskin. Yang kedua Bang Komang ya, ketika daging sudah dimasak itu fungsinya berkurang atau enggak? Jelas berkurang. Soalnya orang miskin itu kan ketika mendapatkan daging itu hak dia. Sehingga boleh ia lakukan terhadap daging ini apapun. Misalnya mau dijual, mau disimpan, mau dimasak, bebas gitu. Soalnya orang fakir itu boleh saja menjual daging korban, boleh karena itu tamlik. Beda dengan orang kaya. Ini yang insan madani penting untuk diperhatikan ya. Kalau orang kaya itu ketika mendapatkan daging korban itu hadiah. Kalau hadiah kan berarti bukan tamlik, bukan kepemilikan. Sehingga orang kaya menjual daging korban itu secara moral, etik itu bagus atau enggak Bang Komang?
ya nggak bagus tidak ya. Bagus, masa tidak. Orang kaya kok ngedol daging kurban kan itu. Iya, oke, baik. Sehingga orang kaya itu nggak boleh ya. Meskipun kadang orang kaya itu daging kurbannya malah banyak Bang Komang, karena dia menyembelih sendiri. Yang kedua, relasinya temannya banyak ya. Dan temannya juga menyembelih kurban, akhirnya dia dikasih kan gitu. Iya. Misalnya kelebihan di kulkasnya, di freezernya 20 kilo lebih, nggak muat-muat itu, dijual nggak boleh. Tapi kalau orang miskin, boleh. Kenapa kok boleh? Karena orang miskin itu ada daging buahnya, tapi dia kan butuh apa Bang ngomong? Butuh beras, butuh sayuran, dan seterusnya ya. Sehingga daging korban itu boleh untuk dijual bagi orang miskin. Tapi di masyarakat dulu Bang ngomong ya. Itu saya kecil itu korban itu ya itu di Mudin, ya, benar. kemudian di Kiai itu korbannya kayaknya juga banyak, tapi cuma kayak buan sekarang itu cuma dikasih daging dikit yang semacam itu. Dalam pandangan fikih Syafi'i saja juga nggak betul Bang Komang ini, karena kan dimensi sosialnya nggak kena itu kan gitu, sehingga dianjurkan dibagikan mentah gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan intinya tadi kalau orang miskin mendapatkan daging kurban boleh dijual ya Ustaz ya? Ya, boleh. Tapi kalau orang kaya mendapatkan hadiah daging kurban tidak boleh menjual. Tidak boleh dijual. Yang tidak boleh lagi tentu panitia menjual daging kurban. Ya, kalau tidak dibagi oleh panitia dijual. Nggak boleh. Iya, oke. Kalau menjual kulit ya gimana Ustaz? Nah, ini penting Bang Komang. Di dalam hadis Ali ibn Abi Thalib, ketika Ali ibn Abi Thalib diperintah Nabi untuk mengurusi unta korbannya, di minggu yang lalu pernah kita bahas ya. Di situ Rasulullah menyembelih unta itu mi'ata ibilin, 100 unta itu. Kemudian Ali dipesan wa an uqassima luhumaha, dagingnya dibagi. Makanya tadi panitia menjual daging korban nggak boleh Bang Komang, karena Ali ketika dipesan Nabi itu supaya dagingnya semuanya didistribusikan gitu. Kemudian wajuludah, kulitnya juga dibagikan ya. Sehingga kulit itu dibagikan. Nah, kalau di masyarakat cara membagikan kulit bagaimana? Kadang dicacali Bang Komang. Ya benar, ini kalau di tempat saya juga demikian. Ya, dicacali, dibagi gitu. Karena kan kulit kalau yang bisa memasak Bang Komang ya juga enak kan gitu. Bisa dicacali ataupun kalau memang masyarakatnya nggak bisa masak kulit gitu, dapat kulit dibuang lah gitu. Misalnya itu panitia bisa kulitnya itu diserahkan ke misalnya fakir miskin. Nanti fakir miskinnya itu kan dapat kulit, mau dijual atau apa kan terserah dia gitu. Atau biasanya panitia itu langsung menjual. Nah kalau langsung menjual, tadi uangnya dikasihkan ke fakir miskin. Artinya kalau di fatwa tarjih boleh Bang Komang itu. Tapi kalau dikembalikan ke sahibul korban nggak boleh. Tapi kalau kepentingan umum boleh. Misalnya dikembalikan ke sahibul korban itu bagaimana kasusnya? Orang berkorban sama panitia, kulit korbannya dijual, kemudian uangnya ini dikembalikan ke sahibul korban. Maksudnya Pak, ini kembalian dari penjualan kulit, sisa korban, kalau bahasa sekarang cashback gitu loh, dari penjualan kulit, maka itu tidak boleh Bang Komang semacam Lalu itu. Kalau begini Ustaz, umpama ya, di salah satu masjid itu kan binatang kurbannya banyak, kulitnya itu dijual, terus nanti dibelikan hewan lagi untuk disembelih lagi, boleh nggak itu tanda? Ya, kalau dalam kepanitiaan korban yang besar ya Bang Komang, penjualan kulit itu bisa dibelikan kambing. Dibelikan kambing. Bisa dapat kambing. Ini korbannya siapa nanti? Itu dibelikan juga sapi gitu ya. Dapat 1 ekor sapi lagi. Semacam itu kalau di fatwa tarjih diperbolehkan Bang. Tapi kalau itu dikembalikan ke sahibul kurban yang tidak boleh gitu loh, kan gitu. Nah, bagaimana ini kok diperbolehkan? Karena kan intinya ini kan untuk kemaslahatan itu, untuk kemaslahatan. Kecuali kalau tadi yang uang penjualan kulit itu dikembalikan ke sahibul kurban kan berarti dia tidak totalitas dalam ibadah. Gitu, sudah ibadah kok ditransaksikan semacam itu Bang Komang. Nah, sehingga tadi kalau
dibelikan kambing, dibelikan sapi boleh, cumanya nggak usah tanya ini korbannya siapa gitu. Iya. Itu baik. Itu repot juga Bang Komang kalau baik. Ini ada satu lagi pertanyaan sebelum kita break ya. Ini ada Kang Udik ya yang ada di kota menanyakan begini, hewan kurban yang ditasarufkan itu hanya dagingnya saja tanpa jeruan, misalnya usus atau kedua-duanya boleh ditasarufkan gitu ya. Kira-kira ya, ya intinya ya dalam hadis Ali tadi ya, wa an uqassima luhumaha. Ali dipesan Nabi untuk membagikan daging-dagingnya. Jelas daging itu disepakati Bang Komang gitu. Cumanya perdebatannya itu di jeruan ya. Jeruan itu dilihat, kalau hati ya berarti Nabi saja kan makan hati dari hewan kurbannya. Kemudian usus, babat, itu sebagian orang menikmati Bang Komang. Iya, benar. Dan itu dilihat. Memang gini Pak siapa Pak Udin ya? Kang Udi ya, mohon maaf ya. Itu kalau di Saudi itu memang jeroannya itu dibuang gitu. Jeroannya dibuang. Ya, karena saking banyaknya hewan kurban. Gitu ya, kemudian di Saudi itu kan negara kaya Bang Komang ya. Sehingga jeroan itu dianggap tidak begitu bagus untuk kesehatan. Dalam konteks negara yang berkembang kayak Indonesia dan seterusnya, jeroan itu dikonsumsi gitu. Jeroan itu kan dikonsumsi ya Bang. Ya, bisa. Babat itu kalau kita makan pecel itu Bang Komang ya, sama babat itu enak sekali gitu. Nah, sehingga tapi tidak enak bagi yang asam urat. Ya, sehingga yang semacam itu dilihat. Kalau di masyarakat ketika misalnya ini kok mereka anggap meskipun jeroan itu mereka makan itu ya tetap dibagikan. Jadi dilihat di masyarakatnya itu ya. Tapi yang tadi Bang Komang ya dipilih jeroan yang kira-kira tidak menjadi sumber penyakit kan gitu ya. Dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Nahtau Gemar 48 di program Siar Religious Land. Masih topik kajian kita bersama dengan Ustadz Lukman tentang Idul Kurban ya dan penyembelihan hewan kurban. Nah Ustadz, sebelum kita lanjutkan, nampaknya ini ada penanya di YouTube-nya dari Kak San ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana menentukan berat timbangan Ustadz ya? Boleh ndak seumpama kita dalam satu RT mengadakan kurban dan mendapatkan sapi banyak, tapi hanya membaginya satu RT juga? Pembagiannya ya, tadi kan misalnya kurbannya satu RT hanya dibagi satu RT, tidak ke RT yang lainnya. Gimana ini Ustaz? Ya, jadi yang penting untuk dipertimbangkan ya Kak San itu. Yang pertama, kalau sapi kan maksimal 7 orang yang Bang Komang itu, kuota syar'inya semacam itu. Nah, kemudian sapinya dapat berapa dulu kan gitu. Nah, kalau misalnya dibagikan satu RT ya memang tidak ada nas yang harus diratakan. Tapi dalam konteks sosial dipertimbangkan juga itu. Dipertimbangkan bagaimana maksudnya Kak San ya. Misalnya satu RT itu satu orang dapat 10 kilo Bang Komang. Ternyata RT yang sampingnya itu nggak ada yang korban, atau korban satu kambing dapat nggak ada 1 kilo Bang Komang ya. Yang satu RT itu kok melimpah ya kan. Kita harus jangan muncul kecemburuan sosial. Ini RT-nya Kak San kok pelit ya, gitu kan harus dipertimbangkan. Tapi bukan berarti itu sah atau enggak, tetap sah ya karena kan. Tapi kan ibadah itu kita tidak hanya sah atau tidak, tapi memperhatikan dimensi sosialnya kena atau enggak kan gitu. Sehingga tadi Bang Komang ya, kalau ada orang berkorban 1 ekor kambing yang dibagikan ke orang lain itu 1 kilo, secara fikih sah. Tapi itu bukan ibadah yang terbaik. Karena ibadah yang terbaik itu di samping sah secara fikih, tapi juga dimensi sosialnya kena. Sehingga semakin kita banyak berbagi, semakin kualitas ibadah korban kita semakin baik. Itu ya, mungkin yang perlu diperhatikan. Makanya kalau ada di RT kita banyak ya kita
bantulah di RT lain. Jangan sampai di RT lain tidak ada penyembelihan hewan korban sehingga hanya ngaplu, sehingga hanya korban perasaan. Ya, korban perasaan. Jadi perasaan sedih, tidak dapat daging korban gitu ya. Nah, Ustadz, kira-kira apa yang disunahkan bagi sohibul korban ya sejak tanggal 1 Dzulhijjah hingga hewan korbannya disembelih ini, kira-kira sunah-sunahnya apa saja ini, Ustadz? Ya, ini penting ya Bang Komang, mumpung kita sekarang berada di tanggal 2 Dzulhijjah ya, 2 Dzulhijjah Bang Komang. Kemarin Rabu tanggal 1 ya. Di dalam hadis Ummu Salamah Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kamu melihat masuknya bulan Dzulhijjah. Berarti kan kita sudah masuk ya Bang Komang. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Suruh tidak potong rambut dan tidak potong kuku itu. Rambut yang mana ya? Rambut kepala dan ke bawah seterusnya ya. Kuku yang mana ya? Kuku tangan, kuku kaki gitu. Itu dianjurkan, sunahnya semacam itu. Nah, pertanyaannya Bang Komang, kan korban kita sudah bahas ya, hukumnya itu kan sunnah kifayah. Apabila salah satu dari anggota keluarga itu sudah ada yang melakukan, maka mencukupi yang lainnya. Siapa yang dianjurkan tidak potong rambut dan potong kuku? Apakah sekeluarga? Jawabannya tidak. Hanya Rabbul Bait atau hanya kepala keluarga yang dia ingin berkorban itu. Kan secara umum kan yang nafkah itu kan kepala keluarga. Tapi kalau misalnya ini uangnya istrinya mau korban sehingga bapaknya tidak ikut tidak ikut korban, tidak ikut menyumbang uang kan gitu. Istrinya karena gajinya banyak ya Bang Komang, sudah dia yang beli kambing sendiri atau ikut syirkah, berarti istrinya itu. Artinya hanya yang ingin berkorban. Secara umum ya pasti kepala keluarga. Karena dalam hadisnya kan wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seorang di antara kamu ingin berkorban. Yudhhiya itu berkorban, bukan yudhha anhu yang dikorbani. Kalau yang anggota keluarga yang lain ini karena nafkahnya di kepala keluarga kan hanya dikorbani kan gitu. Ya, uangnya kan dari kepala keluarga. Tapi hukumnya gini Bang Komang, ini kita coba perjelas. Hukumnya itu tidak sampai haram. Dalam madzhab Syafi'i itu hanya makruh itu. Makruh. Sehingga kalau misalnya Bapak dan Ibu atau insan madani kok saya mau korban, tapi saya nggak tahu sudah terlanjur potong rambut, potong kuku, atau sengaja Bang Komang, itu makruh itu kan kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, sehingga tidak perlu untuk membatalkan korbannya. Dan di masyarakat Bang Komang itu sering terjadi kesalahan itu. Ada orang yang mau korban Bang Komang, akhirnya dia membatalkan ke panitia. Kenapa? Padahal sudah daftar itu. Lah saya lupa ya cukur jenggot. Nah itu sehingga itu nggak betul ya. Jadi kalau misalnya dilanggar, korbannya tetap sah itu. Oke, baik. Ini ada Pak Ahmad menanyakan di YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Komang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pengolahan daging, kulit dan tulang biasanya dijual. Sedangkan saya pernah dengar kalau semua bagian dari sapi harus dibagikan. Ini bagaimana Ustadz ya? Nah, bagaimana ini Ustadz? Ya, jadi ya Bang Komang ya. Ini dalam hadis Ali bin Abi Thalib Pak Ahmad ya. Yaitu an Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu qol, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, amaroni an Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah memerintahkanku untuk mengurusi unta korbannya. Wa an uqassima luhumaha, dan memerintahkan kepadaku untuk membagi dagingnya, sehingga daging dibagikan. Semua daging nggak boleh dijual, tadi sudah kita bahas ya. Panitia menjual daging korban nggak boleh Bang Komang ya. Wa juludah, kulit juga dibagi gitu. Kulit juga dibagi. Tadi sudah kita bahas ya. Kalau kulit itu bisa dibagi
kalau di tempatnya Bang Komang tadi kan dibagi dipeceli gitu. Oh, iya, di sebagian tempat ibu-ibu itu nggak bisa masak kulit gitu, sehingga panitia memberikan kulit itu kepada fakir miskin. Nanti kalau fakir miskin ini mau menjual kulit yang diberikan ke panitia tadi, yang diberikan dari panitia, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin panitia itu yang menjual, tapi uangnya dikasihkan fakir miskin. Kalau dikembalikan ke sahibul kurban sebagai cashback atau lebihan korban itu nggak boleh. Ini lebihan dari penjualan kulit tuh. Tapi biasanya Bang Komang kalau uang sirkah itu misalnya kan sekarang 3.500.000 ya. Itu ternyata lebih gitu. Karena nggak mendapatkan sapi 24.500. Sapinya misalnya harga 21. Itu kan masih nyisa. Nyisanya itu sudah dipotong biaya operasional, tapi kan masih besar. Dikembalikan ke yang daftar boleh itu. Boleh, karena kan itu belum berupa hewan korban. Tapi kalau sudah berupa hewan korban, kemudian tadi Bang Komang ya, kulitnya tadi dijual, kemudian dikembalikan ke sahibul korban. Dan wajilalah, jilalah itu aksesoris itu. Aksesoris itu yang menempel pada hewan korban, sehingga yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya, itu betul ya, semua dari bagian hewan korban itu dagingnya, kulitnya, bahkan aksesoris yang menempel itu semuanya dibagikan. Tidak boleh diperjualbelikan karena ibadah kok ditransaksikan kan. Kalau ibadah kan harus totalitas. Bang Komang ya, gitu. Sehingga kalau tidak boleh dijual itu artinya kalau kita beribadah secara totalitas dan tidak ada kepentingan yang lain, sehingga tadi masih dijual itu kan gitu. Termasuk misalnya aksesoris yang dimaksud mungkin biasanya ada sapi itu ada gentong dulu ya, terus ada tamparnya. Tampar nggak boleh ya? Nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tamparnya diambil panitia nggak apa-apa, yang penting tidak dijual. Gitu. Nah, Ustadz, ada pertanyaan lagi satu dari Zaza Irma ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya. Boleh nggak Ustadz mengambil beberapa daging untuk dimasak guna memberi makan panitia? Ya, setelah disembelih ambil dagingnya dimasak untuk makan panitia gitu. Nah, gimana ini, boleh enggak? Ini yang perlu untuk diperhatikan ya. Dalam hadis Ali tadi, ini hadis kepanitiaan korban, penting sekali Bang Komang. Kata Ali, wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an, dan saya tidak boleh ngasih tukang jagal hewan korbannya Rasulullah itu dari opahnya, dari dagingnya atau dari hewan korbannya, itu nggak boleh Bang Komang. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kita kasih opah tukang jagalnya itu dari uang kita sendiri. Artinya panitia, ini penting ya, kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini, panitia secara kelembagaan tidak berhak mendapatkan gaji dari hewan korban gitu. Baik kulit, baik daging dan seterusnya Bang Komang ya. Secara kelembagaan. Kenapa? Karena panitia korban dengan panitia zakat atau amil zakat itu beda Bang Komang. Kalau amil zakat itu secara kelembagaan berhak mendapatkan persentasi dari zakatnya kan. Ada asnaf asamaniyah itu Bang Komang ya. Salah satu kan amil itu. Sehingga secara kelembagaan boleh lembaga amil zakat, kalau di Muhammadiyah Al-Azizmu itu amilnya boleh digaji dari zakat yang dihimpun gitu. Tapi kalau panitia korban secara kelembagaan tidak boleh Bang Komang. Tapi di masyarakat kan panitia itu ada jatah dari sesuai kakak karena dia bagian ya. Kemudian karena dia jadi panitia juga dapat, sehingga dapat 2 gitu. Nah, apakah boleh atau enggak? Boleh, tapi itu atas nama personal. Berarti kalau panitia secara kelembagaan tidak boleh, kalau personal boleh. Nah, terus sekarang panitia masak daging tadi, kalau di tempat saya itu caranya gini Bang Komang. Nanti panitianya bilang ke sahibul kurban, ini ada, kita panitia kan ingin sarapan itu, diambil porsi yang sewajarnya, minta dari sahibul kurban dari sepertiga tadi, dikurangi dikit gitu ya. Bagiannya sahibul kurban. Tapi yang penting untuk saya sarankan ya, kalau jadi panitia, kalau masak pagi itu kalau memang ngambil ya, tapi di sebagian tempat
nggak ngambil Bang Komang. Kalau misalnya ngambing itu yang wajar dan jangan VIP, eksklusif khusus panitia seolah-olah yang lain nggak boleh, itu berarti kan kayak ini gaji itu, padahal itu bukan gaji kan itu. Kalau di tempat saya memang tidak ada seperti itu, Ustaz. Cuma yang sholibul korban itu disuruh masak dari rumah berapa bungkus nanti untuk itu. Jadi semuanya dari 7 orang. Tapi daging atau enggak? Ya nanti tergantung dari sebelum maksudnya dari rumah itu. Bukan dari korban itu, dari rumah ya. Oke, baik. Sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas, Ustaz. Ini ada Pak Sudarso Sasongko di Blora menyampaikan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Bung Komang dan Ustaz, hanya nyimak saja. Tidak apa-apa nih. Kemudian Jaza Irma, barakallah. Terima kasih Ustaz jawabannya begitu ya. Ya, terima kasih nih. Terima kasih karena waktunya sudah sangat terbatas. Insya Allah minggu depan masih ada kesempatan masih ada ya, sehingga kita masih bisa kupas tuntas lebih detail dan mendalam. Oke, baik. Jika Pak Jumari yang ada di Tanah Suci sedang menyimak ini, Ustadz baru saja tadi masuk di nomor saya. Mengikuti program siar ini nampaknya ya. Kayaknya pemirsanya luar biasa Bang. Oke, baik. Terima kasih Ustadz kebersamaannya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat begitu ya Ustadz. Baik, Insyar Madani, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara program siar Religious Land tentang Idul Korban.